wilaheng seduna masidhem sekaring bawon langgeng matur sembah nuwun. Isu-isu tentang pencairan dana amanah ataupun harta amanah Nusantara. Sebuah sejarah yang simpang siur, yang tidak ada kepastiannya, yang membingungkan anak cucu Nusantara. Kalau kita pelajari, kalau kita resapi, kalau kita pikirkan benar-benar, dari dahulu sampai sekarang yang belum terrealisasi, kita seharusnya sadar diri. Fenomena itu dibikin untuk membingungkan anak cucu Nusantara, sehingga kita hanya berharap pada sesuatu yang tidak tahu kapan datangnya. Entah ini netese ndok pitik blorok. Jadi kita harus paham, harta amanah Nusantara yang sebenarnya masih ada di Nusantara. Seluruh peninggalan leluhur Nusantara itu adalah harta amanah Nusantara. Yang setiap hari kita nikmati, yang setiap hari kita rasakan, yang setiap hari kita makan itu harta amanah Nusantara. Bahkan ajaran-ajaran leluhur, adab, budi pekerti, tata krama itu harta amanah Nusantara. Budaya dan tradisi apalagi, selain sebagai simbol jati diri Nusantara, ini juga harta amanah Nusantara yang tidak bisa dinilai dengan uang. Yang seharusnya kita jaga, kita lestarikan, bukan kita lalaikan hanya untuk memburu ataupun mencari sesuatu yang masih simpang siur. Itulah cerdasnya penjajah. Yang mengambil tanpa disadari oleh pemiliknya. Nah, ini harus kita pelajari strateginya. Strategi yang luar biasa. Yang dulu mereka datang ke sini berdagang, harus barter, harus tukar apa yang mereka miliki, bawa ke sini, harus membawa dari sini. Kalau tidak membawa apa-apa juga tidak mendapatkan apa-apa. Sekarang lain. Itu yang harus kita sadari. Sekarang lain. Kita selalu diombang-ambingkan oleh rasa kita sendiri, sehingga anak cucu Nusantara seperti kehilangan sejarahnya sendiri. Dan salah satu cara menghancurkan sebuah negeri yaitu hilangkan sejarahnya. Itu yang harus sampean paham. Apabila sebuah negeri itu hilang sejarahnya, maka seluruh masyarakat di negeri itu akan kebingungan karena tidak mengenal sejarahnya, sehingga mudah dihasut, mudah dimasuki, dan harta mudah diambil. Nah, kalau kita tidak sadar, kita mencari sesuatu yang tidak ada, yang ada justru diambil orang, kita tidak menyadarinya. Ada maling masuk, dipersilahkan, dikasih makan, tidur gratis, lama-lama habis hartanya. Nah, ini yang harus kita sadari. Makanya isu-isu tentang pencairan dana amanah atau harta amanah nggak usah dipikir serius-serius, biar saja jadi sejarah. Toh sampai sekarang nggak ada realisasinya. Apabila terrealisasi bukan lewat negara, itu sudah lain acara. Namanya harta titipan dari negara, cairnya lewat negara. Kalau lewat golongan atau organisasi, berarti yang dicairkan itu hanyalah uang dari anggota-anggota organisasinya saja, dikumpulkan, diberikan kembali.
Yang nyatanya yang di sana yang masih utuh, tidak ada berita pencairannya juga tidak ada. Justru yang di dalam negeri harta bendanya tidak tahu ini sudah dikuasai. Nah, kita kalau tidak sadar, tidak cepat dalam sadar diri, mau jadi apa nanti anak cucu kita? Jangan-jangan mereka mau melihat wayang harus ke Belanda atau kemana, harus ke luar negeri sana kalau kita tidak sadari nanti. Soalnya apa? Orang-orang luar negeri itu suka dengan adat budaya negara kita. Kalau kita sendiri tidak suka, lama-lama anak cucu kita kan untuk belajar harus ke luar negeri. Nah, itu yang harus kita sadari sekarang. Jangan mengejar sesuatu yang tidak pasti. Yang pasti ini kamu hargai, dilestarikan, dilindungi, dibudayakan lagi, agar bisa sampai ke anak cucu kita nanti, sehingga generasi kita masih memiliki jati diri. Kalau kehilangan jati diri, nanti lama-lama tidak tahu lagi mau seperti apa negeri ini. Makanya pemimpin sekarang ini ya luar biasa, sudah mentradisikan lagi pakaian adat untuk upacara-upacara kenegaraan, sudah luar biasa. Seperti era kebangkitan Nusantara kembali. Yang tidak senang ya pasti mencela. Tapi kalau kita benar-benar anak cucu Nusantara, harusnya bangga. Itu yang seharusnya dilakukan. Mengembalikan jati diri negeri ini. Karena kita kaya budaya, adat, tradisi, kaya dengan ajaran leluhur, walaupun sekarang kitabnya tidak ada, masih di luar sana juga. Ya itu harus kita sadari. Kaya dengan sumber kekayaan alamnya. Wah, kalau benar-benar sumber kekayaan alam negeri ini bisa dinikmati oleh masyarakat, saya kira tidak ada yang miskin. Kalau kita mau berpikir. Nah, tapi kalau kita lalai, ya seperti inilah. Karena apa? Kita terlalu terbawa oleh impian kita sehingga lupa apa yang ada di hadapan kita. Marilah kita kembali ke kesadaran diri. Biarlah isu-isu menjadi isu. Kita terus berjuang, bekerja untuk kemakmuran diri sendiri dengan apa yang kita miliki. Tidak usah berharap terlalu. Yang penting kita bisa memakmurkan diri kita, keluarga kita, dan masyarakat di sekitar kita, sehingga negeri ini benar-benar menjadi negeri yang makmur, adil, dan sejahtera. Dimulai dari kita sendiri-sendiri. Dari saya terima kasih. Salam Rahayu, 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 Sagung Dumadi.